Lima acara kuliah jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Semangat Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan tema kesiapan pendidikan vokasi dalam menghadapi tren mobil listrik dan teknologi 5G segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya buka acara, juga saya ingin menyapa para pemateri kita yang sangat luar biasa. Yang pertama, yang bergabung secara daring, Bapak Riki Elson. Tepuk tangan buat Pak Riki Elson. Terima kasih saya. Kemudian kepada alumni kita yang sangat luar biasa, Bapak Farul Razi, tepuk tangan yang paling keras tentunya. Dari perusahaan Metro. Alhamdulillah, kalau kita lihat materinya, temanya ini sangat qualified. Kalau masalah musik sangat progresif. Karena kenapa? Ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama, kesiapan ada pendidikan vokasi. Maknanya, selama 2 tahun ini frekuensi kita sudah sama. Bahwasanya politeknik adalah pendidikan vokasi. Yang kedua adalah progresifnya kita sudah berani tren mobil listrik. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum dengan tema kesiapan pendidikan vokasi dalam menghadapi tren mobil listrik dan teknologi 5G pada hari ini Rabu 27 Oktober 2021 dengan resmi silakan dibuka. Semangat pagi luar biasa ya. Semangat pagi. Nah, ini baru kelihatan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak panitia ya telah undang saya hari ini. Sebenarnya hari ini itu hari pertama saya audisi. Untuk nanti ke depannya begitu industri masuk ke 5.0 itu semuanya dikerjakan sama robot-robot di bandara. Itu pelayanan udah nggak pakai manusia lagi. Dan siapa yang menciptakan robot itu? Itu adalah orang dari elektro. Siapa yang mengendalikan alat medis untuk kesehatan kita semua? Programming itu adalah orang elektro. Jadi walaupun salah jurusan tetap berbangga lagi. Bisa dilihat di profil ini Pak Riki sudah bergabung dengan kita. Selamat datang Pak Riki. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Pak Riki ini pernah datang ke kita tahun salam tahun yang lalu ya Pak? Benar, 2017. Tahun yang lalu ya Pak ya? 2018 Pak Riki. 2018 ya? 2018. Riki mengisi kuliah umum juga waktu itu. Ya. Pak Riki mengisi kuliah umum tentang energi terbarukan. Nah, kali ini kita undang untuk mengisi kuliah umum kita tentang mobil listrik. Jadi kita mau lihat selonya Pak Riki ini udah sampai mana? Ya kan? Nah ini Pak Riki beliau selain sebagai founder dan chairman daripada Lentera Bumi Nusantara Indonesia, juga beliau yang mencoba menciptakan mobil listrik di Indonesia. Selain itu beliau juga owners. Ya. Beliau itu punya agrobisnis dan beliau itu juga peternak ya, peternak sapi benar ya. Owners peternak sapi dan kambing. Beliau itu juga banyak kegiatannya kalau kita lihat daripada CV-nya. Itu salah satunya juga sudah conducting annual kurban. Berarti subhanallah ya tiap tahun ya mengadakan kurban massal ya Pak ya. Jadi beliau selain sebagai engineers ya juga sebagai peternak. Oke. Tidak panjang-panjang lagi ya Pak Riki, saya rasa langsung saja kepada Pak Riki kita berikan kesempatan untuk mempresentasikan bagaimana sampai mana sudah mobil
mobil listrik di Indonesia. Silakan Pak Riki. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan tampilan layar saya sudah tampil juga di sana. Ya. Kelihatankah share screen saya? Terlihat Pak Riki. Terlihat. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta kegiatan webinar Politeknik Negeri Lok Sumawe pada pagi hari ini. Yang saya hormati segenap staf dan pimpinan Politeknik Lok Sumawe, Politeknik Negeri Lok Sumawe, dan semua para pemateri yang sangat saya hormati. Tadi mohon maaf Mas Fahrul, saya memotong waktunya, sebenarnya bagi saya nggak apa-apa kalau dilanjutkan tadi. Tapi karena kita berusaha tepat waktu, mohon izinkan saya mengisi waktunya sebentar. Kemudian tentu saja saya sangat berterima kasih atas kehadiran keikutsertaan adik-adik dari Politeknik Negeri Lok Sumawe. Saya tidak akan memperpanjang pembukaan pagi hari ini. Izinkan saya untuk bercerita tentang bagaimana pandangan saya tentang mempersiapkan pendidikan vokasi atau politeknik ini menyambut era kendaraan listrik. Pertama, perkenalan dulu. Nama saya Ricky Elson. Saya lahir di Sumatera Barat, ya, sekitar 41 tahun yang lalu. Saya sempat berkuliah di Teknik Mesin Andalas, tapi setelah itu saya mengulang kembali pendidikan teknik saya di Universitas Vokasi. Jadi saya sama dengan teman-teman yang di Politeknik, saya juga berkuliah di Politeknik, ya. PTU itu Polytechnic University of Japan. Jadi universitas untuk menyiapkan dosen atau guru-guru atau instruktur di Politeknik. Dan di sini saya mengambil waktu itu jurusan teknik mesin, ya. Jurusan teknik mesin baik untuk S1 maupun S2-nya. Jadi dasar saya juga sama dengan teman-teman, yaitu pendidikan vokasi. Jadi dulu saya kuliah di Politeknik University ini, itu ya syarat lulusnya 180 SKS. 180 SKS, di mana 140 SKS ini untuk universitasnya, kemudian 40 SKS-nya untuk vokasinya, ya. Jadi saya dulu sangat merasakan bagaimana di pendidikan vokasi itu kita sangat dilatih sekali hard skill, ya, kemampuan untuk bekerja. Dan karena waktu itu saya bidang mesin, tentu saja saya mendapatkan pelatihan permesinan, pengelasan, robotik, ya, pemrograman, dan yang tadi semua disebutkan oleh Mas Fahrul, ya, hard skill apa yang dibutuhkan. Ya, kebetulan pada waktu itu internet belum berkembang, sehingga hard skill untuk membuat konten itu belum ada. Ya, jadi background kita sama. Ya, saya juga dari pendidikan vokasi. Jadi izinkan saya sedikit bercerita apa yang harus kita lakukan, bagaimana vokasi menyiapkan diri, ya, menyiapkan diri untuk menyambut era zaman kendaraan listrik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang, ya, marak sekali, ya, menjadi berita nasional bahwa di Indonesia baru-baru ini ada pabrik, ya, pabrikan kendaraan listrik, ya, kendaraan otomotif besar dunia yang berinvestasi dan berencana memproduksi kendaraan listrik, ya, yaitu Hyundai. Dan juga kita mendengar berita bahwa Bapak Presiden menginginkan bagaimana mempercepat, ya, zaman kendaraan listrik ini berubah, ya, bertransisi di Indonesia dengan mengeluarkan Perpres, ya, di tahun 2019 mengeluarkan peraturan presiden tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik. Lalu baru-baru ini kita juga mendengar berita Bapak Menko Luhut, ya, menyampaikan ketika berkunjung ke sebuah pabrikan otomotif, ya, Wuling, lalu meminta supaya Wuling segera memproduksi mobil listrik tahun depan.
Lalu tentu saja ini menuai beragam komentar, ya, beragam komentar. Ya. Banyak yang berkomentar, wah listrik kita aja masih sering mati kok ngembangin kendaraan listrik. Wah ini kenapa kendaraan listriknya tidak dikembangkan secara nasional. Wah ini kenapa kampus-kampus tidak disiapkan. Ya tentu saja di sini banyak sekali kontroversi. Namun suka tidak suka, mau tidak mau, zaman ini datang. Ya, zaman ini datang. Kita mengira bahwa kendaraan listrik itu hanya mobil listrik. Tidak hanya mobil listrik. Di bandara kita melihat ya, para petugas bandara berkeliaran. Mohon maaf ya, bukan berkeliaran. Berputar-putar, berkeliling area bandara dengan menggunakan benda seperti ini, Segway. Kemudian di jalan raya kita melihat ibu-ibu menggunakan sepeda listrik. Ya, ada yang dengan beragam model. Kemudian Indonesia juga sudah mencoba memproduksi sepeda motor listriknya sendiri, ya, gesit, ya, gesit sepeda motor listrik. Ada juga pabrikan otomotif yang mengembangkan tipe roda 3, ada yang mengembangkan roda 4, ada yang mengembangkan truk listrik, ada yang mengembangkan bus listrik, ya. Ada yang mengembangkan kapal listrik, ada yang juga mengembangkan robot kapal tak berawak untuk di permukaan dan juga untuk ya survei bawah laut. Dan yang baru-baru ini ya, kendaraan listrik itu tidak hanya di daratan, juga sekarang sudah ada startup yang mengembangkan drone untuk membuat taksi listrik. Lalu bagaimana kita melihat keadaan ini? Ya, bagaimana teman-teman di Politeknik, apalagi khususnya teman-teman di Aceh yang berada di paling ujung barat negeri ini. Wah, jauh kita dari pusat, wah jauh kita dari Jawa, jauh dari pengembangan teknologi. Bagaimana kita? Ya. Nah, sebelum saya memaparkan panjang lebar, maka inti dari pembahasan kita kali ini tentang mempersiapkan diri itu adalah bagaimana kita melihat ya ancaman itu. Ya, ancaman itu. Dalam bahasa Jepang, bisa jadi kita tadi melihat ini semua, wah kita nggak ada yang kenal dengan ini semua, wah ini tidak dipelajari di kampus, wah kita nggak punya skillnya tentang ini. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Di Jepang, kalimat ancaman itu, kosakata ancaman itu diungkapkan dengan dua huruf, ki.